Nah, debunking sendiri dalam bahasa Indonesia itu artinya membongkar mitos gitu ya, atau mengungkap kebenaran. Wah, keren banget ya. Lalu mengungkap kebenaran mitos-mitos yang terjadi di MLM. Lalu juga kebenaran-kebenaran di balik kesempatan-kesempatan yang diceritakan kepada teman-teman sekalian. Ya, seperti yang tadi Bro Samuel sudah ceritakan, itu kan berarti ada opportunity-nya. Tetapi pasti ada teman-teman yang sekali dengar, bener nggak nih? Ini masa ada sih bisnis yang sebagus ini gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu. Sedangkan teman-teman sekalian, kalau misalnya kita pertama kali mendengar bisnis MLM atau mendengar kata MLM, biasanya tuh yang terlintas apa teman-teman? Ya, jadi ini saya juga sudah survei dari orang-orang yang sudah saya ketemuin, saya presentasikan tentang Movinit, lalu saya juga sudah cari data lagi, kurang lebih ada lima pernyataan yang terlintas ketika orang-orang mayoritas mendengar kata MLM. Ya, yang pertama katanya MLM itu penipuan, bro. Nah, ini seru banget nih. Ini juga banyak orang salah paham tentang MLM karena biasanya itu terjadi dia punya pengalaman buruk. Ya, pengalaman buruk dari apa? Dari perusahaan yang dulu dia pernah ikut. Perusahaan itu mungkin saja tidak jujur, sistemnya tidak bagus dan tidak transparan. Ya, ini biasanya similarnya tuh sama money game, teman-teman sekalian. Karena biasanya kalau misalnya ngomong ajak orang itu berarti MLM. Sedangkan ya money game itu juga ajak orang. Dan sedangkan kalau ngomong bisnis, bisnis mana yang nggak butuh orang, ya kan? Bisnis mana yang tidak perlu orang? Udah pasti semua bisnis kalau mau besar, kalau mau maju harus cari orang, ya. Cari orang sebagai karyawan, cari orang sebagai konsumen, cari orang sebagai afiliator, distributor, gitu. Nah, lalu kalau ngomong penipuan, penipuan itu biasanya terjadi tuh pada money game yang skemanya piramida. Dia kedoknya MLM. Izinnya biasanya mereka kasih lihat kita, ini saya sudah terdaftar loh di pemerintahan MLM gitu ya. Tetapi kita biasanya bisa lihat dari produknya. Oke. Nah, MLM itu biasanya yang benar produknya nyata, teman-teman, ya, bukan e-produk. Karena saya juga punya punya pengalaman, pernah ikut lah ya. Saya yakin lah teman-teman pasti banyak yang pernah ikut karena kita pada dasarnya manusia mau cepat kaya, mau cepat dapat uang, ya pasti sekali-sekali pernah lah kena masuk money game gitu ya. Dan biasanya izinnya legal segala macam, ya ternyata lagi-lagi itu adalah e-produk gitu. Dan ternyata faktanya MLM yang sah seperti Movinit itu ada produknya nyata, ya, bisa kita pakai, bisa kita jual bebas, lalu diawasi oleh hukum dan punya sistem komisi yang adil dan transparan. Nah, tadi kalau Bro Samuel sudah ceritakan, kita ada tiga income, referral income, network income, sama royalty income. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih dalam lagi, nanti akan ada training yang namanya Network Basic Training. Nah, di sana akan dikupas tuntas semua skema-skema komisinya, rewardnya, hitung-hitungannya dari mana. Semuanya ada di sana, teman-teman ya. Nanti bisa join, tanyakan kepada pengundang Anda linknya. Oke. Nah, ini yang pertama. Ya, jadi kita sudah jelas yang namanya bisnis MLM, apalagi Movinit, ya udah pasti tidak bukan penipuan karena untuk izin-izin pemerintah segala macam, AP2LI, SHUP-L semuanya sudah lengkap. Kalau misalnya masih nggak percaya, boleh minta juga ya suratnya seperti apa oleh pengundang Anda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, katanya teman-teman, kalau misalnya saya join MLM, itu berarti saya harus jualan terus gitu. Ya, ini yang terjadi seperti ini. Ini saya sebenarnya heran sih, ya. Kalau misalnya ada orang yang mengajak Anda bergabung untuk di MLM, lalu Anda bergabung, apakah di benak Anda saya mau bergabung di perusahaan MLM A karena saya mau menjadi sales dari perusahaan A? Saya rasa nggak kayak gitu ya, oke? Karena kalau misalnya tujuan kita join di MLM untuk menjadi sales gitu ya. Saya rasa sih banyak komisi yang lebih besar dibandingkan MLM. Contohnya,
Properti, karena saya di properti kan, sekali jualan 2-3%, rumah sekarang 5M, 10M, sekali dapat udah berapa tuh? Ya, tetapi saya yakin teman-teman sekalian, teman-teman di sini yang hadir lebih ekspektasinya lebih dari sekedar kita menjual barang dan mendapatkan komisi. Dan biasanya orang-orang yang jual MLM pasti tujuannya adalah pasif income-nya, ya. Karena MLM sudah punya sistem jalur distribusi kita bangun sehingga kita mati-matian 1, 2, 3 tahun. Selebihnya kita bisa menikmati hasil yang sudah kita tabur. Maka dari itu di MLM kita kerjaannya adalah membangun aset. Oke, ya. Jadi banyak persepsi di luar sana kalau join MLM harus jualan, harus paksa orang untuk beli produk gitu ya, oke. Nah di sini, tetapi bukannya salah ya, bukannya salah, salah nggak salah sih. Kalau misalnya memang basically Anda adalah orang-orang yang suka jualan, ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga, oke. Tetapi di Core Academy, di CLP itu diajarkan pendekatannya bukan hanya produk. Kalau mau pendekatan produk, silakan. Tetapi yang diajarkan di dalam Core Academy, pendekatan kita adalah kita punya suatu peluang usaha, kamu mau nggak kita kerjasama, kita jadi partner, kita berkolaborasi. Ya, itu yang membuat kita asetnya bisa bertumbuh lebih cepat. Oke, ya. Jadi teman-teman sekalian, saya sendiri join Movinit. Yang saya lihat di sini ya, karena kita membangun aset. Memang awal-awal kadang-kadang beberapa orang nggak tertarik bisnisnya, mungkin karena dia nggak suka dengan bisnis model seperti ini, atau mungkin dia sudah punya apa yang dia impikan. Ya, saya baru kalau misalnya bisnisnya sudah kayaknya nggak bisa, ya udah pakai produknya deh bro, coba deh, karena ini produknya bagus, gitu ya. Jadi fokus kita sebenarnya ketika kita join perusahaan MLM, apalagi di luar sana ada yang pendekatannya jualan-jualan ya saya nggak tahu deh. Tapi kalau di full unit, fokus kita bukan jual kolaborasi. Ya, jadi faktanya adalah fokus pada berbagi pengalaman tentang produk dan peluang bisnis. Mau produk boleh, peluang bisnis juga boleh. Ya, jadi sekali lagi bukan jualan, tapi mau jualan boleh, boleh juga. Oke. Nah, lalu penjualan itu sebagian dari sistem, ya. Karena keberhasilan yang sesungguhnya ya tadi saya juga udah bilang juga bergantung dari membangun jaringan, melatih tim kita dan pengembangan dirinya. Karena kalau kita sudah punya tim, ya kita bangun jaringan kan dengan merekrut tim, merekrut orang. Lalu kita sudah latih, mereka berkembang. Nah, itulah yang membuat passive income untuk kita. Ini yang kedua. Next, lalu yang ketiga, banyak orang juga yang bilang, ah MLM mah susah bro, susah suksesnya, yang kaya tuh cuma yang di atas-atas, yang masuknya awal-awal gitu ya. Nah ini banyak orang merasa sistem MLM itu tidak adil, ya cuma menguntungkan orang-orang yang bergabung lebih dulu. Nah biasanya kalau pengalaman saya yang seperti ini sih, itu justru money game. Kita join di awal-awal, mumpung perusahaannya masih baru, baru 1 minggu lebih bagus, baru 2 hari lebih bagus lagi karena biasanya 3 bulan, 6 bulan udah kabur tuh, ya oke. Nah itu seperti itu. Dan faktanya di MLM keberhasilan kita itu nggak bergantung pada posisi, ya, tetapi pada usaha masing-masing individu. Kalau misalnya tadi teman-teman masih ingat Bro Samuel ada bilang segera amankan posisi karena kalau kita di atas kita akan dapat orang-orang di bawah. Nah, itu iya betul ada keuntungan, tetapi itu dalam rupa omset, bukan uang yang bisa langsung Anda cairkan. Jadi nggak ada cerita join meskipun orang pertama hari ini launching, hari ini bergabung, tetapi tidak ada kerja nyatanya, diam-diam doang, dapat lemparan dari atas, tiba-tiba dia kaya raya. Nggak seperti itu, teman-teman ya. Jadi tetap pada usahanya. Oke, meskipun hari ini kita bergabung, lalu besok kita ada rekrut orang,
dan dia menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan juga dia lebih rajin daripada kita, mungkin kita part time, dia full time gitu ya. Bisa jadi orang yang kita rekrut itu peringkatnya di atas kita, income-nya di atas kita, teman-teman. Ya, maka dari itu posisi oke, lumayan membantu. Tetapi keberhasilan kita ini enggak semata-mata bergantung pada posisi, tetapi pada usaha dari diri kita masing-masing. Ya, dan Finit memiliki sistem yang memungkinkan siapapun, termasuk anggota baru, untuk meraih kesuksesan berdasarkan kinerja pribadi yang tadi saya jelasin lah. Oke. Nah, lalu yang keempat, ini yang paling sering nih, ini paling sering. Tadi saya juga baru ketemu temen juga, wah kadang-kadang bro, gue kalau join MLM nih, yang ada dijauhin teman, oke, dijauhin teman, dijauhin keluarga. Nah, kalau misalnya pertanyaannya seperti ini, saya mau tanya teman-teman, coba deh dipikirin sebentar aja ya. Menurut Anda, yang menyebabkan teman dijauhi keluarga karena kita join suatu perusahaan MLM atau karena cara kita menawarkan MLM ini? Satu atau dua tuh, ya. Dan biasanya caranya sih, ya. Biasanya caranya, jujur biasanya caranya teman-teman sekalian. Karena ini tadi juga saya baru eh, ngobrol sama Pak Elvanto ya, salah satu founder, seru banget tadi beliau cerita. Karena untuk join MLM, ini semua orang bisa loh. Semua orang bisa. Nggak ada kan, mau hari ini mau join MLM, CV-nya mana? Saya mau lihat dulu, nilai kamu berapa? Kamu lulus nggak? Ijazah kamu apa aja? Kamu S1, S2, S3? Enggak kan? Siapapun yang punya uang untuk belanja, modalnya itu langsung bisa masuk. Oke, nah berarti karena tidak ada filter seperti itu, sorry to say banyak orang-orang yang bisa aja nggak sekolah gitu ya atau kurang edukasi, dia menjalankan MLM ini juga. Karena memang basicnya dia orang yang bukan suka belajar. Dia hari ini join, saking semangatnya besok langsung ketemu orang, langsung menawarkan, belum ikut training, belum tahu caranya, yang penting gas dulu. Orangnya nggak mau, bro lu kenapa kagak mau? Ini bagus banget bro, lu percaya sama gua. Lu pokoknya harus deh. Coba, coba, coba. Nih, pokoknya ini data, lu isi deh. KTP lu mana? KTP lu mana? Paksa-paksa. Enggak, bro, gue nggak bisa segala macam. Tetap dipaksa. Besok di follow up. Belum sampai rumah, orangnya udah ditelepon lagi. Kira-kira kalau kayak gini, menyebalkan sekali nggak sih? Menyebalkan kan? Tetapi, kalau pembawaan kita, gaya kita, satu, profesional, dua, elegan, itu biasanya orang respect teman-teman sekalian ya, dan ini semua nggak tahu caranya kan karena kita belum bergabung nih ya kebanyakan di sini. Nah, itu semua sudah ada di dalam CLP, di dalam Core Academy, di dalam support sistemnya, sekolah bisnisnya, cara bikin janjinya aja sudah dikasih tahu ya. Jadi teman-teman di sini nggak perlu pikirin kalau hari ini saya bergabung bisa atau nggak bisa ya. Udah nggak ada lagi cerita seperti itu karena semuanya sudah ada, kita tinggal nyontek. Nah, kalau ngomong nyontek, kita udah pengalaman dari kelas 2 SD, kelas 3 SD juga udah nyontek gitu ya. Kalau nyontek pinter banget, tinggal ikutin, nggak perlu dikembangin, nggak perlu cari tahu, apalagi ikutin aja sama persis. Nah, karena itu semua yang ada dalam CLP itu pengalaman dari founder sudah 20 tahun, 30 tahun Bapak Ibu. Ya, udah ngelewatin asam garam semua lah, ditolak orang, mau yang gayanya seperti apa, mereka sudah melewati. Ya, maka dari itu, kalau Bapak Ibu bergabung, malah kita menyarankan, misalnya Bapak Ibu habis OBT ini selesai, langsung daftar, langsung join, besok mau langsung tawarin teman, biasanya kita tidak menyarankan. Sabar dulu, bro. Oke, training dulu. Kalau misalnya mau langsung ketemu orang, ya udah ajak saya yang presentasikan gitu ya. Jadi kita untuk support sistemnya, sekolah bisnisnya di sini ketat. Oke, kita pokoknya tidak akan membiarkan kalau kita rasa ini orang belum siap untuk perang sendiri, nggak bakal kita lepas. Mendingan kita bareng ya. Saya presentasi, kamu liatin dulu. Setelah kamu sudah liatin saya beberapa kali, kamu presentasi, saya liatin kamu, saya kasih masukan, baru kamu presentasi. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Oke.
Dan biasanya, oke, ini faktanya. Pendekatan yang diajarkan di Core Academy tidak pernah memaksa orang untuk bergabung atau membeli produk Movinit ya. Kita mencari orang yang tepat ya dengan cara yang profesional dan elegan. Ini kayaknya nggak perlu slide deh. Dari tadi saya ngomong udah dicatat di sini ya. Oke. Nah, jadi ya teman-teman seperti itu. Dan kalau misalnya untuk mengatasi penolakan-penolakan itu bagaimana caranya juga itu semua sudah ada di Core Academy di CLP ya. Oke. Nah, nanti tinggal pelajarin dari situ aja. Dan kita selalu dari founders itu selalu mengajarkan kita nggak pernah bosan mengingatkan kita. Kita di sini bukannya membuat orang negatif menjadi positif, ya. Tetapi kita setiap hari presentasi hanya tunggu menemukan orang yang tepat. Oke, dan orang yang tepat adalah orang yang sedang mencari peluang juga. Sama seperti kita masuk ke OBT hari ini, ya, teman-teman sekalian. Teman-teman bisa masuk ke acara Zoom ini karena ada yang mengundang. Kira-kira kenalan kita 30 orang, 50 orang, ada nggak yang kira-kira kalau dengar bisnis seperti ini, dia pengen ikut juga loh sebenarnya, tetapi dia belum dapat informasinya. Maka dari itu, kita sebar link ini, teman-teman hari ini bergabung, juga ajak orang-orang lain lagi. Dan kita nggak tahu siapa yang lagi butuh. Oke, next. Nah, terus ini nih, katanya kalau ikut MLM, ini harus ikut seminar yang mahal-mahal. Nah, ini saya nggak tahu ya, oke. Tetapi mungkin saja di luar sana ada perusahaan MLM yang memanfaatkan member-membernya untuk diwajibkan gitu ya mengikuti seminar-seminar berbayar dan harganya mahal-mahal ya karena ini data saya lihat dari Google ya ini yang paling banyak katanya survei membuktikan. Tetapi faktanya adalah teman-teman sekalian seminar atau pelatihan ini kita ngomong Movinit ya ini bersifat opsional. Tetapi kalau ngomong seminar atau training, tujuannya adalah meningkatkan keterampilan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah bergabung, hari ini bergabung, kita sudah kasih tahu ada CLP, sekolah bisnisnya, terus Bapak Ibu nggak mau daftar. Ya udah, nggak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu menjalankan berarti dengan caranya sendiri. Nah, kalau kita jalankan dengan cara kita sendiri, lalu ternyata tidak berhasil, ya jangan salahin perusahaannya dong, jangan salahin sekolahnya dong, karena kan ada sekolahnya, ada wadahnya, kita yang nggak mau belajar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan biasanya kita selalu menyarankan, karena ya tujuannya baik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan. Di dalam CLP itu semua soft skill yang bisa dipraktekkan ya udah pasti kalau kita mau maju nggak perlu disuruh cari sih kayak dulu saya justru saya kenapa join Movinit karena saya tahu saya nggak bisa ya dan saya malas mikir mikir pun kalau sudah ketemu ide belum tentu itu terbukti berhasil. Nah karena ada sekolah bisnisnya ada CLP-nya ya udah langsung saya langganan dan pelajari dari situ aja ya. Dan teman-teman kalau bergabung pun pasti nanti akan ditanya oleh pengundang Anda mau jalanin Movinit pakai cara yang sudah terbukti atau pakai cara sendiri. Terserah lagi-lagi. Ya, oke. Dan Bapak Ibu sekalian, sekedar sharing di Movinit itu banyak, memang banyak seminar, training, pelatihan itu bersyarat, ya. Tetapi syaratnya bukan bayar, Bapak Ibu. Syaratnya adalah justru dengan tujuan memotivasi kita untuk lebih berkembang. Misalnya, tanggal 26 Desember kita ada yang namanya 15 plus meeting. Ada syarat nggak? Ada. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dalam 1 bulan ini Anda presentasi 15 kali. Oke? Simple nggak? Simple banget. Syaratnya presentasi 15 kali loh, bukan 15 kali closing loh, bukan 15 orang platinum loh. Presentasi aja. Udah bisa ikut trainingnya. Ya, lalu di bulan Februari nanti kita ada camp 3 malam yang di luar kota dikasih subsidi transportasi, tiket pesawat. Nah, itu juga dua pilihan Bapak Ibu. Mau bayar? Bisa, kalau peringkat sudah capai. Mau gratis? Bisa juga. Syaratnya cuma rekrut 3 orang. Referral pribadi, udah langsung dapat gratis tis. Ya, udah dapat nggak mau ikut? Ya terserah.
Ya, kembali lagi karena di sini adalah bisnis kita sendiri. Kita yang pegang kendali. Orang-orang yang mengundang Anda itu hanya mentor, ya, hanya coaching ya. Yang namanya mentor itu kan dua arah, Bapak Ibu ya. Kalau kita sebagai mentor, tetapi orang yang kita mentorin dia nggak terima, dia nggak mau dimentorin, ya nggak akan terjadi sesi mentoring itu. Ya, oke. Nah, investasi dalam pengembangan diri udah pasti bagian dari bisnis apapun, bukan hanya MLM. Bapak Ibu kalau punya usaha yang lain, konvensional, tradisional, mau maju pun, mau scale up juga harus uh, pakai cara lain kan. Cara lain kalau kita nggak tahu caranya ya kita ikut seminar lagi, kita bayar mahal-mahal. Ya. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah membahas 5 mitos tentang MLM dan sudah tahu faktanya, sekarang ini adalah 7 alasan MLM ini adalah sebuah peluang yang menjanjikan. Dan 7 ini yang membuat saya bergabung di dalam bisnis Movinit juga. Yang pertama, biayanya rendah banget Bapak Ibu untuk memulai. Ya, modal, biaya. Oke, ini rendahnya setengah mati. Karena kenapa Bapak Ibu? Meskipun kita ambil yang platinum, ya 9 juta, ya zaman sekarang mau buka apa? Ya, bisnis tradisional, bisnis konvensional 9 juta, sorry itu saya buka Warmindo aja tuh nggak cukup. Ya, biaya karyawan, kompor, listrik, sewa tempat, itu nggak cukup. Anggap aja kalau cukup, apakah bulan depan nggak ada biaya lagi? Ada, biaya operasional tetap harus berjalan. Di sini, even masuk yang platinum 9 juta paling mahal, udah itu doang seumur hidup. Ya, kecuali Anda suka dengan produknya, Anda belanja lagi. Kalau nggak suka produknya, cuma suka bisnisnya, ya udah, itu aja, udah cukup. Ya, 9 juta udah langsung sekali seumur hidup. Ya, oke. Itu yang pertama, makanya saya bergabung. Karena memang dari dulu pengen punya bisnis ya, cita-citanya ya. Pernah nggak buka bisnis? Pernah beberapa kali dan akhirnya semuanya tutup ya. Dan itu rugi, rugi uang, rugi waktu ya, gitu. Dan ini satu-satunya menurut saya yang modalnya kecil tetapi potensinya tanpa batas. Nah, ini yang kedua, potensi penghasilan pasif lagi. Dan teman-teman biasanya kalau kita buka suatu usaha, kita buka bisnis, impian kita apa sih? Impian kita adalah mati-matian hari ini saya jaga, saya buat sistem supaya apa? Supaya nanti kalau liburan tahun baru saya mau pergi ke Korea, bisnis saya tetap berjalan. Ya kan? Nah, bisnis tetap berjalan supaya apa? Supaya kita jalan-jalan, uangnya tetap masuk. Berarti kan passive income kan? Dan untuk buat sistem seperti itu, ya Bapak Ibu yang nilai deh. Gampang atau gampang banget tuh? Ya, nah kalau di sini tinggal ikutin sistemnya aja, ada potensi untuk berpenghasilan pasif. Ya, meskipun kadang-kadang seperti saya nih ya, kesaksian saya lagi, pasif income ada nggak? Ya ada, tetapi kan nominalnya masih belum sesuai dengan yang saya inginkan. Maka dari itu ya harus kejar lagi supaya mencapai nominal yang saya inginkan setiap bulannya. Oke, next, yang ketiga adalah ini yang keren banget, fleksibilitas waktu dan lokasi. Ini tipikal bisnis zaman now banget, Bapak Ibu ya. Dan banyak orang yang mau buka usaha, apalagi kalau kita ngobrol sama Gen Z. Saya maunya yang fleksibel, waktunya. Kerjanya nggak mau di situ-situ terus, nggak mau di kantor itu terus. Setiap hari ke kantor selama 5 tahun, 10 tahun, bosen lah ya. Oke, mau kerja dari kafe bisa, mau kerja dari bioskop bisa, mau kerja dari manapun bisa, ya. Maka dari itu ini cocok banget Bapak Ibu. Dan cocok untuk siapa aja, termasuk ibu rumah tangga, mahasiswa, kerja kantoran, bisa. Ya, karena ini cuma cerita Anda mau luangkan waktu nggak kalau misalnya nggak full time gitu ya. Part time boleh nggak? Boleh. Oke, tetapi kadang-kadang bilangnya part time, yang terjadi adalah sometimes. Ya, nanti deh kalau saya nggak nongkrong, nanti deh kalau saya nggak nonton bioskop, kalau saya tidak jalan-jalan dengan keluarga, nah itu biasanya nggak akan ada waktunya tuh. Tetapi kalau kita part time, kita alokasikan, pokoknya 1 hari 1 jam untuk Movie It. Entah itu belajar dari CLP, entah itu membuat janji, entah itu presentasi. Kalau 1 hari kita alokasikan 1 jam aja, yang biasanya kita scroll TikTok atau Instagram 1 jam, 1 jam itu buat Movie It. Seminggu aja udah 7 jam, teman-teman sekalian ya. Sebulan udah berapa tuh?
gitu ya. Tetap ada progres meskipun lebih lambat dibandingkan dengan orang-orang yang punya yang meluangkan waktu lebih banyak gitu ya. Ini dreamnya Gen Z sekali dan kita pun banyak yang sudah eh, punya keinginan lah pengen seperti ini juga. Nggak repot gitu loh, nggak ribet ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bro Samuel. Lalu apa lagi nih? Yang keempat, dukungan sistem dan pelatihan. Yes, ini seperti yang tadi ya. Ada CLP-nya, ada sistemnya yang sudah jelas dan semuanya transparan, tinggal ikutin aja ya. Gitu. Karena semuanya tinggal nyontek ya. Balik lagi ke yang tadi nggak perlu pikir. Semuanya pasti udah jago nyontek. Lalu berikutnya, yang kelima adalah, nah, di sini pengembangan diri dan keterampilannya pun juga kita sangat, apa ya, sangat ditonjolkan gitu loh. Dan kita selalu ajak orang, ajak tim untuk lebih baik lagi dari segi keterampilan. Keterampilan itu kan presentasi, komunikasi, leadership ya. Itu kalau misalnya kita lagi ngumpul, saya kalau ngumpul sama founders pasti saya dikasih tahu, kamu baca buku ini deh, John C. Maxwell, supaya leadership kamu lebih bagus lagi ya. Gitu. Jadi kalau kita di sini di Movinit, meskipun bisnisnya katakanlah tidak jalan, pengembangan diri kita udah pasti sedikit banyak akan tetap jalan. Dan setelah dari sini, tiba-tiba kita berpikir mau buka bisnis apapun, akan kepakai juga ilmunya, soft skill. Ya, komunikasi, leadership, marketing, time management, dan sebagainya. Public speaking lagi. Oke, lalu berikutnya, nah ini komunitas positif dan mendukung. Komunitas ini yang seru banget sih menurut saya. Ya, karena banyak nggak sih kita pernah dengar orang-orang sukses bilang, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita itu bisa memprediksi masa depan kita loh. Ya, kita bisa memprediksi masa depan kita seperti apa hanya dengan melihat 5 orang terdekat yang sering kita jumpai. Biasanya nggak akan jauh dari mereka. Ya, ini contoh pengalaman saya ketika saya mulai ngopi-ngopi sama Pak Suprapto, sama Pak Elvanto, karena ngomonginnya diet, semuanya ngomongin hidup sehat. Nah, tadinya saya sebelum join sini 83 kilo. Sekarang 68 kilo. Karena ngobrol sama mereka terus. Minimal jadi ketularan gitu ya. Minimal jadi ketularan. Ya, di sini Anda akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Seru banget kan kalau kita ngumpul sama teman-teman yang visinya sama, tujuannya sama. Ya, positif banget tuh pasti ya. Lalu yang terakhir yang ketujuh adalah bisnis move in it adalah kesempatan atau peluang untuk semua orang, nggak ada batasan usia ya. Mau dia pensiunan segala macam masih bisa join, nggak ada harus lulus S1, nggak ada cerita. Fresh graduate, nggak punya pengalaman kerja, bisa join juga. Ya, maka dari itu target market kita luas sekali. Siapa saja bisa bergabung, siapa saja bisa sukses, asalkan dia mau belajar, dia konsisten, dan sudah pasti dia bekerja. Oke, dan hampir terakhir teman-teman sekalian, maka dari itu kesimpulannya adalah kalau kita bisa mulai bisnis dengan resiko rendah, peluangnya besar, kenapa nggak coba dulu sih? Kadang-kadang saya gegetan sih kayak gini. Karena saya aja nih ya, akhirnya coba gitu loh. Dan ternyata pas udah coba, wah saya bersyukur banget. Kenapa nggak dari dulu aja? Gitu ya, gitu loh. Maka dari itu kita nggak bakal bisa tahu sih teman-teman sekalian. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu potensi kita. Kita nggak akan tahu kemampuan kita. Kita nggak akan tahu kita bisa nggak menjalankan bisnis ini. Ada beberapa yang bilang, oh iya saya kan dulu soalnya udah pernah MLM. Sama nggak sih? Ya, udah pasti beda. Perusahaannya beda, support sistemnya beda, produknya beda, momentumnya beda. Ya, timingnya beda dulu sama sekarang. Coba lagi lah dengan resiko yang bisa Anda ukur ya, karena resikonya rendah dan peluangnya besar banget. Oke, tidak ada yang salah dengan MLM ya, karena kalau udah salah izinnya aja udah pasti nggak bakal keluar tuh di Indonesia ya. Yang salah adalah kita menyerah sebelum mencoba,
dan teman-teman sekalian, ini bukan suatu kebetulan Anda hadir di dalam OBT ini dan di penghujung tahun di bulan Desember. Kalau misalnya teman-teman ada yang sudah buat goal setting seperti saya selalu akhir tahun pasti goal setting ya sama diri saya sendiri, body goals, health goals, financial goals, family goals, dan sebagainya. Pasti ada kepikiran. Saya nggak mau 2024, 2025, sorry, saya nggak mau tahun depan 2025 sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau itu ada di benak Anda, kalau itu pernah terlintas sedikit di benak Anda, coba dulu. Ya, coba dulu karena ini kesempatan, ini peluang. Dan Anda mulai di penghujung tahun, Desember, Anda curi start dulu tuh. Biasa kan orang entarlah Januari mau gym, mau mulai fitness, entarlah Januari mau hidup sehat, entarlah Januari. Nah, Anda mulai dulu ya. Anda mulai dulu dari Desember sedikit, Januari udah langsung boom, langsung gas, langsung roket omset Anda besar.